Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin buka-buka YouTube ya, tentang bagaimana ini supaya channel bisa berkembang. Saya kadang-kadang bingung bagaimana supaya nanti video kita tuh banyak ditonton orang. Saya buka video tutorial dari Den JC ya, Den JC siapa itu. Jadi intinya mengambil suatu kesimpulan dari panduan yang sudah senior Den JC itu, bahwa kita membuat suatu video tuh jangan terlalu sering. Videonya yang diupload tuh hanya tulisan dan musik tanpa kita muncul. Jadi mulai dari sekarang katanya usahakan yang punya konten harus muncul orangnya, supaya lebih dikenal, supaya lebih dekat dengan para subscriber ya, yang sudah menonton video kita, mengenal lebih jauh, lebih akrab. Jadi kita harus tampil, bukan hanya tulisan saja dengan musik atau suara, tapi sekali-kali harus muncul orangnya. Begitu kata DJC. Dan topiknya harus menarik juga. Nah, jadi itu intinya ya. Belum lagi ini settingan ya. Settingan untuk tempat kita ambil video, ruangannya, penampilannya, situasinya ini saya belum bisa ya. Jadi apa adanya dulu. Yang penting saya bicara dulu, tampil orangnya, pinginnya sesering mungkin mengupload suatu video, orangnya muncul, nampak, supaya nantinya ada suatu keakraban antara penonton dengan pemilik video. Nah, saya terapkan salah satunya ini panduan atau tutorial dari DJC. Saya berusaha supaya channel saya berkembang, walaupun dalam hal ini bicara saya kurang lancar ya, karena ini saya idap hipertensi ya, yang tidak turun-turun ya, tinggi terus. Jadi kadang-kadang bicaranya tuh terlalu cepat ya, kadang-kadang orang tuh tidak paham apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang waktu saya mengajar di kelas juga itu anak-anak ya suka bingung sendiri. Hanya saya suka sadar ya, saya berhenti dulu dalam mengajar, saya ulangi lagi, tanya lagi kepada anak-anak, apa yang saya sampaikan tuh dipahami tidak. Kadang-kadang si anak-anak tuh diem gitu kan, mau terus terang juga mungkin riko atau bagaimana. Jadi setiap awal mengajar di kelas, saya selalu menyampaikan kepada anak kekurangan saya, keterbatasan saya. Tolong kalau saya mengajar terlalu cepat atau ada materi yang belum dipahami, tolong sampaikan di sini. Jangan sampai waktu itu terdapat sia-sia, materi tidak sampai ke anak materinya ya. Alhamdulillah dengan penyampaian seperti itu, saya kalau sedang sadar ya, menyampaikannya pelan-pelan ya, tidak terlalu cepat gitu ya, diulang-ulang terus sampai si anak paham. Nah, ini saya akan praktekkan di video ini, tutorial dari DNJC, bahwa kita harus sering tampil di video kita untuk menyampaikan apa yang isi dari video tersebut. Mohon maaf kepada para penonton kalau saya kurang sempurna dalam hal ini, terutama dalam bicaranya ya, agak sedikit sabel gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya uji coba ini ya untuk kesekian kali
karena saya mengakui itu sering bikin video tuh hanya tulisan dan musik. Itu sangat berisiko sekali. Nantinya untuk monetisasi dari YouTube tuh ya mungkin 50-50. Maksudnya 50-50 itu disetujui atau tidaknya. Jadi sekarang sudah mulai berubah, diusahakan setiap bikin konten video itu saya tampil, mau 10 menit atau 5 menit, yang penting saya tampil ya, untuk lebih dekat lagi kepada penonton. Itu saja ya penyampaian dari saya, walaupun ini backgroundnya tempat untuk diambil gambar masih lebih sederhana. Harusnya backgroundnya tuh jangan sampai seperti ini ya. Ya gitu aja. Saya di sini akan menyampaikan ini fakta saat ini, situasi berita kondisi di Indonesia tentang wabah virus corona. Saya mau ngambil tema yang terbaru tentang adanya virus baru itu yang mengambil korban ya di Cina, yaitu virus Hanta ya, Hanta virus. Diberitakan itu satu orang di Tiongkok baru saja tewas dan saat ini 32 orang diperiksa. Sumber berita ini saya ambil dari IDN Times ya, IDN Times. Jadi saya akan menyampaikan berita ini tentang hantavirus yang terjadi di Tiongkok ya. Baru kita sampaikan beritanya, baru saja berhasil menekan angka penularan COVID-19. Tiongkok kini dihadapkan pada virus baru yakni hantavirus. Ini mengutip Global Times, seorang laki-laki asal provinsi Yunnan dilaporkan meninggal dunia setelah didiagnosis positif hantavirus pada hari Selasa tanggal 24 bulan Maret 2020. Selain itu ada 32 orang yang berada pada satu bus dengannya dicek kesehatannya. Jadi dia meninggal dalam bus ya. Dan seluruh penumpangnya itu diperiksa kesehatannya. Takutnya ada penularan. Kita kenal itu hantavirus disingkat dari HPS ya. HPS, hantavirus pulmonary syndrome, atau yang lebih dikenal sebagai hantavirus. Sebenarnya bukan hal yang baru. Penyakit ini pernah mewabah di tahun 1993 di Amerika Serikat. Namun, apakah penyakit ini sebenarnya? Akankah separah virus corona yang sedang mewabah saat ini? Simak penjelasannya berikut ini. Satu, hantavirus dibawa dan ditularkan oleh tikus ya. Mengutip dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC, hantavirus termasuk penyakit zoonosis, yakni ditularkan dari hewan ke manusia. Hewan utama yang menjadi media penyebarannya adalah tikus. Penularan pada manusia biasa terjadi jika kita melakukan kontak dengan urin, saliva, dan kotoran hewan tersebut. Bisa juga melalui daging tikus jika kita tidak sengaja memakannya. Penularan lain juga mungkin melalui gigitan, tapi tingkat terjangkitnya cukup kecil. Gejala yang kena gigitan tikus itu namanya gejala hantavirus ya. Menurut jurnal Iowa State University,
Gejala hantavirus baru akan dimulai 2 hingga 4 minggu setelah pasien terinfeksi. Gejalanya pun mirip seperti flu. Pasien akan mengalami demam hingga 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, batuk, dan nyeri sendi. Sebagian juga melaporkan bahwa mereka mengalami mual, muntah, hingga diare. Mungkin gejala di atas terdengar sepele, namun perlu diketahui bahwa hantavirus bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Tingkat kematiannya pun bisa melejit sangat tinggi jika tidak ditangani dengan tepat. 3. Bisa menimbulkan kematian dalam hitungan jam. Orang yang terdiagnosis penyakit hantavirus jenis HPS akan segera mendapat penanganan medis, sebab jika mereka tidak ditangani dengan tepat, kondisi akan memburuk secara drastis. Gejala batuk dan sesak napas yang dialami pasien akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah di sekitar paru-paru. Ini kemudian membuat organ tersebut terus terisi cairan. Ketika itu terjadi, jantung akan sulit memompa darah. Kombinasi semua kondisi tersebut akan menimbulkan shock, kegagalan paru-paru atau jantung, dan kematian. Penyakit ini bahkan bisa membuat seseorang meninggal hanya dalam hitungan jam. 4. Hantavirus juga bisa menyerang ginjal. Tidak hanya merusak pernapasan, virus tersebut juga bisa menyerang ginjal. Kondisi tersebut dinamakan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Gejala yang ditimbulkan sama, yang berbeda adalah komplikasinya. Jika HPS menyebabkan kegagalan paru-paru, pasien HPRS bisa mengalami gagal ginjal. Ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah membuat ginjal tidak mampu bekerja dengan seharusnya. 5. Tingkat kematiannya mencapai 30%, tapi tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Seakan komplikasinya tidak cukup buruk, tingkat kematian yang disebabkan oleh infeksi hantavirus pun cukup tinggi, yakni 30%. Ini kurang lebih 10 kali lipat jika dibandingkan dengan COVID-19 yang kini sedang mewabah. Kabar baiknya, hantavirus tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Sumber penularan hanya satu, yaitu kontak dengan tikus. Jadi penyakit ini tidak akan merebak dengan cepat, terutama di tempat dengan sanitasi yang baik. Walaupun kemungkinannya untuk mewabah cukup kecil, tidak ada salahnya untuk tetap waspada dengan virus ini. Cara penjagaan yang paling tepat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jangan melakukan kontak apapun dengan tikus, begitu pula dengan kotoran dan urinnya. Mungkin sudah mendengar ini ribuan kali, tapi kamu harus selalu cuci tanganmu setelah memegang benda-benda yang kotor, apalagi yang memiliki kemungkinan terkontaminasi oleh kotoran tikus. Dengan begitu, risiko penularan pun dapat diminimalkan. Nah, itu ya tentang penjelasan hantavirus yang saat ini sedang heboh juga di Cina, yang telah menewaskan 1 orang, ya, salah satu penumpang di bis, ya, sehingga penumpang bis yang 32 orang tersebut semuanya diperiksa. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang jelas, ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.